Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma faqihna fid din. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, hari Sabtu tanggal 5 bulan Dzulhijjah tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Ta'ala kita akan mengkaji tema fikih kurban yang kita bacakan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis Fadilatul Syekh Abdul Adim Ibnu Badawi Al-Khalafi hafidhahullahu ta'ala. Penulis berkata, Al-Udhiyah, korban. Bab Al-Udhiyah. Yang pertama, definisi Al-Udhiyah. Hiya ma yudbahu minan na'am yawman nahr wa ayyam at-tashrik taqarruban ila Allah Ta'ala. Al-Udhiyah artinya binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha dan hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi definisi korban adalah binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha atau pada hari tasyrik untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang dinamakan Al-Udhiyah. Kemudian pembahasan berikutnya, hukum Al-Udhiyah, hukum berkorban. Wa hiya wajibun 'alal qadiri 'alaiha. Berkorban hukumnya wajib. Menyembelih korban hukumnya wajib bagi siapa yang diberi
keluasan rezeki. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diberi keluasan rezeki dan tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat-tempat kami mengadakan sholat Idul Adha. Sisi pendalilan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang yang diberi keluasan rezeki yang tidak mau berkorban, dilarang mendekati tempat-tempat sholat Idul Adha. Ini mengisyaratkan bahwasannya siapa yang mendatangi tempat tersebut dengan meninggalkan yang diwajibkan, maka tidak ada faedahnya dia mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan bahwasannya sholat Anda, sholat Idul Adha yang Anda kerjakan, tidak ada faedahnya apabila kalian diberi keluasan rezeki namun tidak mau berkorban. Ini menunjukkan bahwasannya ibadah korban hukumnya wajib bagi siapa yang mampu. Adapun siapa yang tidak mampu, maka Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi hadis tadi adalah hadis yang paling kuat yang menjelaskan wajibnya berkorban bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Kemudian dalil berikutnya yang menjelaskan wajibnya berkorban, wa an Mikhnaf ibni Sulaim qala kunna wuqufan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Arafah. Mikhnaf ibni Sulaim berkata, kami wukuf di Arafah di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatan wa atiratan. Wahai manusia, wahai kaum muslimin, sesungguhnya setiap keluarga setiap tahun diwajibkan korban pada hari Idul Adha dan diwajibkan korban di bulan Rajab. Kemudian Mikhnaf berkata, atadruna mal atirah? Apa yang kalian ketahui tentang atirah? Hiyallati yusammihan nasu ar-rajabiyah. Atirah adalah korban yang dinamakan manusia ar-rajabiyah, korban di bulan Rajab. Jadi dahulu itu ada. Jadi orang-orang jahiliyah pada bulan Rajab menyembelih korban untuk berhala-berhala mereka. Demikian pula orang-orang jahiliyah apabila punya sapi atau onta atau kambing, anak pertamanya diatikoi. Ini namanya far'ah, dipersembahkan kepada berhala. Setelah datang Islam, ini masih diamalkan oleh para sahabat, tetapi mereka menyembelih korban untuk Allah. Dan mereka menyembelih korban ketika punya
onta yang pertama kali melahirkan disembelihkan korban, ya kayak diakikoi gitu. Tapi cuma anak pertamanya saja. Ini ada syariat dahulu. Namun dihapus. Maka penulis berkata waqad nusikhatil atirah biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Atirah ini dihapus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la far'a wa la atirah. Tidak ada far'a. Far'a itu korban, ya kayak akikoh. Tetapi mengakikoi apa tadi? Anak onta atau anak kambing atau anak sapi. Tapi anak pertama saja, anak kedua enggak ya. Ini dulu ada. Wala atirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wala atirah. Dan atirah sudah tidak ada. Atirah apa? Korban di bulan Rajab. Padahal menurut Imam Syafi'i atirah itu tetap ada. Jadi atirah menurut Imam Syafi'i itu tetap ada. Korban bulan Rajab itu tetap ada menurut Imam Syafi'i. Tidak dihapus. Yang dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah korban untuk berhala, ini jelas. Tapi korban di bulan Rajab tetap ada. Menurut Al-Imam Syafi'i, tapi tidak wajib, tetap disyariatkan. Namun pendapat yang rajih ini sudah mansuh, tidak ada. Maka walaupun mereka yang bermadhab Syafi'i enggak ada korban pada bulan apa? Rajab, apalagi mengakikoi kambing. Kambing diakikoi. Wedhus disembelihkan apa? Wedhus. Tidak ada. Sudah dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis tadi, kembali kepada hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap tahun setiap keluarga wajib udhiyah. Udhiyah itu korban di hari raya Idul Adha. Wajib atirah. Atirah adalah korban di bulan apa? Rajab. Penulis berkata, dihapusnya korban di bulan Rajab bukan berarti dihapus pula korban di hari raya Idul Adha. Saya ulangi lagi. Penulis berkata, dimansuhnya korban di bulan Rajab bukan berarti korban di hari raya Idul Adha juga ikut apa? Mansuh. Ini menjelaskan bahwasanya hukum korban di hari raya Idul Adha wajib bagi siapa yang mampu dan yang diberi keluasan rezeki. Kemudian dalil berikutnya yang menjelaskan wajibnya berkorban pada hari raya Idul Adha bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Wa an Jundab ibni Sufyan al-Bajali qala syahidtu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yauman nahari. Dari Jundub bin Sufyan al-Bajali, ia berkata, aku menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Idul Adha. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih korban sebelum salat, hendaklah dia menyembelih korban yang lain. Wa man lam yadbah, siapa yang sekarang belum menyembelih korban, kalau sudah sholat silahkan dia menyembelihnya. Hadis tadi saya bacakan ulang menjelaskan wajibnya berkorban bagi siapa yang mampu. Nabi SAW bersabda, siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, dia wajib menyembelih korban yang lain.
Karena korban sebelum sholat tidak sah. Ulangi lagi. Tapi siapa yang sudah sholat dan belum menyembelih korbannya, silahkan sekarang disembelih. Sekarang pertanyaan, mana sisi pendalilan wajibnya? Iya, disuruh menyembelih lagi. Perintah mengulang korban, perintah mengulangi menyembelih korban yang lain, ini menunjukkan hukumnya apa? Wajib. Gak ada contohnya siapa yang gak puasa contohnya. Siapa yang gak puasa Senin Kamis hendaklah diqadha di hari Selasa. Tidak ada. Karena gak wajib. Meninggalkan yang sunnah tidak wajib diqadha. Kalau mau mengqadha silahkan. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fal yu'id, wajib dia mengulangi. Maka penulis berkata wa huwa dhahirun fil wujub. Dalil ini menjelaskan jelasnya kewajiban korban bagi siapa yang mampu. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengulang korbannya. Artinya hendaklah dia menyembelih binatang yang lain supaya dijadikan udhiyah. Karena sesembelihannya sebelum sholat tidak sah. Demikian kesimpulannya, wallahu a'lam, berkorban hukumnya wajib bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Kemudian bab berikutnya, mimma takunu, binatang yang dikorbankan. Wala takunu illa minal baqari wal ghanami wal ibili. Binatang yang dikorbankan harus berupa onta, sapi atau kambing. Ini tidak boleh korban dengan ayam atau kuda. Katakan ada orang punya kuda yang mahal, korbannya tidak sah. Ini menunjukkan ibadah itu dengan dalil. Ini menunjukkan ibadah itu dengan dalil. Liqaulihi ta'ala wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bahimatul an'am adalah onta atau sapi atau kambing. Jadi korban Idul Adha tidak diterima, tidak sah kecuali dengan onta atau sapi atau kambing. Adapun untuk akikah tidak sah kecuali dengan kambing. Adapun akikah tidak sah kecuali dengan kambing. Kemudian usia binatang yang dijadikan korban. Usia binatang yang dijadikan korban. Yang pertama, domba. Minimal usianya 6 bulan. Domba minimal usianya 6 bulan sempurna. Tahu domba ya? Kambing Kibas. Kemudian kambing biasa. Apa kambing biasa? Kambing Jawa ya. Kambing kacangan. Ya, kalau Kalimantan ya, kambing Kalimantan gitu. Lawannya domba Kambing ya. Kambing usia minimal 1 tahun sempurna. Kemudian sapi usianya berapa ya ikhwah? 2 tahun sempurna. 2 tahun sempurna. Adapun onta usianya 5 tahun sempurna, memasuki tahun yang ke-6. Sapi 2 tahun memasuki tahun yang ketiga. Ini usia yang sah.
Kemudian mana yang terbaik? Mana yang lebih utama? Korban kambing atau korban apa? Sapi atau onta? Mana yang lebih utama? Ini mana yang lebih utama ini dilihat dari maslahatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan kambing. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji korbannya 100 onta. Beliau berkorban ketika haji untuk istri-istrinya dengan sapi. Beliau menyembelih sapi untuk istri-istrinya. Jadi intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkorban dengan 3 binatang ini. Mana yang lebih utama? Maka para ulama mengatakan tidak ada dalil khusus. Kembali kepada manfaat. Jadi apabila di wilayah tertentu masyarakatnya tidak suka kambing contohnya, ya lebih utama korban apa? Sapi. Di masyarakat tertentu masyarakatnya senang kambing, maka lebih utama korban kambing. Sebagian wilayah lebih suka onta, seperti wilayah Ethiopia, Sudan lebih suka onta, maka lebih utama berkorban dengan onta. Jadi mana yang lebih utama? Antara korban kambing atau sapi atau onta, maka jawabannya kembali kepada apa? Manfaat. Mana yang lebih dimanfaatkan masyarakat setempat. Jadi tidak termasuk maslahat. Jadi masyarakat kita contohnya nggak pernah makan daging onta, kok adanya beli onta gitu, sangar-sangaran gitu. Ini bagaimana? Ada orang yang beli onta, gimana cara masaknya? Nggak biasa juga. Jadi kalau mau boleh saja sah. Kita mengatakan lebih utama mana? Maka lebih utama yaitu binatang yang lebih dimanfaatkan masyarakat setempat. Kemudian bab berikutnya, an kam tujziul badana wal baqarah. Sapi atau onta sah dari iuran beberapa orang. Jadi berapa batasan maksimal iuran sapi atau onta? Batasan maksimal iuran sapi adalah 7 orang. Adapun batasan maksimal iuran onta adalah 10 orang. Batasan iuran sapi maksimal berapa? 7 orang, tidak boleh lebih. Adapun onta tidak mengapa, iuran onta 10 orang. Adapun yang ada di sekolah-sekolah, iuran sapi bayar 100.000 dan muridnya atau siswanya itu 1.000. Sehingga ada sebagian sekolah menyembelih 5 sapi katakan atau 3 sapi. Itu bukan daging korban, bukan sapi korban, tetapi sapi daging. Itu adalah sapi daging, bukan sapi apa? Korban. Itu mempermainkan syariat Islam. Itu mempermainkan syariat Islam. Tidak ada urunan sapi satu dengan urunan 100 siswa. Katanya ikut rame-ramean saja, tidak dapat pahala, tidak apa-apa katanya. Kepala sekolahnya kita tegur, Pak sampean nggak boleh itu bukan Ustaz. Kita sudah tahu, tapi untuk rame-ramean, untuk memeriahkan hari raya Idul Adha, memeriahkan itu dengan dalil, bukan dengan seperti itu. Jangan gengsi. Kalau nggak ada yang korban kambing saja, 1, 2, 3 kambing tidak apa-apa.
Tapi jangan urunan 1000 siswa masing-masing 50.000. Kemudian dibelikan katakan 5 sapi atau 3 sapi. Itu tidak sah. Dan itu bernilai mempermainkan syariat Islam. Jelas ya? Seperti itu. Ini kalau anak kita disuruh iuran, tidak mau saya. Tapi masalahnya anak itu takut kalau saya tidak iuran nanti gak naikkan kelas katanya gitu. Nah, kita datang ke sekolah, saya bayar untuk yang lain saja, gitu saja. Saya tidak mau tolong menolong untuk dosa dan permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Jadi kalau sekiranya kita tahu ada anak kita diperintahkan oleh pihak sekolah urunan korban, datangi pihak sekolah, saya urunan Pak. Tapi bukan untuk korban, untuk kebersihan sekolah, katakan itu. Lalu kalau kepala sekolahnya tetap menggunakan untuk korban, ya dia tanggung jawab nanti di hadapan Allah. Dia yang akan tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalilnya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil hajj. Kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan ihlal untuk haji. Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kullu sab'atin minna fi badanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk iuran onta dan sapi maksimal 7 orang. Jadi iuran sapi atau onta pada hadis ini 7 orang. Dengan demikian iuran sapi itu maksimal 7 orang. Dan iuran onta pada hadis ini juga maksimal 7 orang. Untuk onta ada dalil yang membolehkan 10 orang. Adapun untuk iuran sapi tidak ada dalil yang membolehkan iuran 10 orang. Maka penulis berkata, fa in kana an-nasu fi qillatin minal mal. Apabila kondisi sulit, au ghalatil ibil, onta itu mahal, warahu sotil ghanam, kambing murah, istaraka kullu asyratin fi jazurin. Tidak mengapa 10 orang iuran 1 onta. Jadi dalam keadaan sulit dibolehkan iuran onta 10 orang. An Ibni Abbasin qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dari Abdullah ibnu Abbas dia berkata, kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat safar. Fahadaral adha, tiba hari Idul Adha. Fashtaratna fil jazuri an asyratin wal baqarati an sab'atin. Kita iuran onta 10 orang. Dan kita iuran sapi 7 orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam suatu safar. Artinya mereka sedang safar. Datang waktu Idul Adha di saat mereka safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan para sahabat untuk berkorban. Ini menunjukkan dalil apa ya, Ikhwah? Wajibnya apa? Berkorban. Padahal mereka sedang apa? Sedang safar. Onta boleh iuran 10 orang pada hadis ini. Adapun sapi tetap 7 orang. Jelas ya? Jadi kesimpulannya iuran sapi maksimal 7 orang. Adapun iuran untuk korban onta maksimal 10 orang. Dan korban itu hukumnya wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat ketika itu di saat mereka safar. Ini sholat Jumat saja tidak wajib ketika safar.
Karena safar. Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Jumatan. Tapi korban Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap memerintahkan. Berarti berkorban hukumnya apa? Wajib bagi siapa yang diberi keluasan rezeki. Demikian. Kemudian bab berikutnya, asyatu tujzi'u anir rajuli wa ahli baitihi. Satu kambing sah untuk seseorang dan keluarganya. Jadi satu kambing itu sah untuk satu keluarga. An Atha ibn Yasar qala sa'altu Aba Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Atha ibn Yasar, seorang ulama dari tabi'in, bertanya kepada Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat, kaifa kanatid dhahaya fikum ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanyaannya Masya Allah bagus sekali. Bagaimana korban kalian di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi bertanya tentang hukum sak dalilnya. Bertanya tentang hukum sekaligus dalilnya. Bagaimana korban kalian? Bukan gitu saja, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Abu Ayyub menjawab, kana ar-rajulu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahhi bisyati anhu an ahli baitihi. Dahulu seseorang berkorban dengan seekor kambing untuk dia dan seluruh keluarganya. Fayakuluna wa yut'imun. Mereka makan dan mereka bersedekah dengan daging tersebut. Summa tabahan nasu fasara kama tara. Adapun sekarang orang itu berbangga-banggaan dengan korbannya, sebagaimana yang engkau lihat. Jadi kalau siapa yang diberi keluasan rezeki, silakan berkorban dengan sapi atau kambing atau dibagikan ke tempat yang lain. Tapi jangan dibanggakan. Panitia pun sama. Panitia kalau masjidnya korbannya 10 sapi, meluweti panitianya. Masya Allah, pusung dada, suki-suki mungkin ini. Iya. Kampung sampean piro? Sana ndak ada. Cuma seekor kambing, jadi panitia males. Ini subhanallah, tujuannya untuk apa? Jadi panitia pun harus ikhlas karena Allah. Panitia pun harus ikhlas karena Allah. Jangan bangga, jangan membanggakan sapinya. Wahnya rek. Jangan seperti itu. Bersyukurlah alhamdulillah ada korban. Kemudian menyembelih atau menjadi panitia, neteli daging korban sak tulang-tulangnya, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, seekor kambing untuk satu keluarga. Kemudian iuran 1/7 sapi juga dengan seseorang dan apa? Satu keluarganya, ada apa? Kemudian pembahasan berikutnya, bagaimana korban untuk mayit? Berkorban untuk apa? Mayit. Apabila dikhususkan seekor binatang untuk mayit, maka ini tidak ada dalilnya. Jika dikhususkan, jadi kadang-kadang ada seorang menyembelih seekor sapi khusus untuk ayahnya yang meninggal dunia, atau menyembelih sapi yang besar, dipilihkan yang bagus karena dia ingat ibunya, ingin mengirimkan pahala untuk ibunya. Ini tidak ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkorban secara khusus untuk istrinya Khadijah atau untuk pamannya Hamzah. Beliau sangat mencintainya. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkorban khusus untuk anaknya, contohnya Zainab atau Ruqayyah atau Ummu Kulthum atau Qasim atau Abdullah atau Ibrahim yang terlebih dahulu meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Jadi
berkorban untuk mayit, satu, jika dikhususkan tidak ada dalilnya. Namun jika disertakan tidak mengapa. Berkorban untuk mayit jika disertakan. Jadi seorang menyembelih korban. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih korban. Beliau berkata, "Ya Allah, ini untukku dan semua keluargaku." Mencakup istrinya yang masih hidup dan yang sudah meninggal apa? Dunia. Mencakup anaknya yang masih hidup dan yang sudah meninggal apa? Dunia. Jadi kalau kita ingin berkorban untuk kakek kita, ya sertakan di dalam niat kita. Ya Allah, ini untuk saya, untuk orang tua saya, untuk kakek saya, untuk semua keluarga saya. Jelas ya? Jadi sekali lagi, berkorban untuk mayit jika dikhususkan tidak ada dalilnya. Jika disertakan tidak mengapa. Jika disertakan tidak mengapa. Wallahu taala a'lam. Kemudian bab berikutnya, binatang yang tidak boleh dijadikan korban. Binatang yang tidak boleh dijadikan korban. An Ubaid ibni Fayruz qala qultu lil Bara ibni Azib haddisni bima kariha aw naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubaid ini bertanya kepada Bara, sampaikan hadis kepadaku larangan atau binatang yang dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan binatang korban. Jadi lagi-lagi seorang tabi'in mengajarkan kepada kita untuk mengagungkan sunnah. Ubaid ini bertanya hukum dan dalil. Bertanya hukum sekaligus apa? Dalilnya. Dia bertanya, tidak bertanya apa binatang apa yang nggak boleh dikorbankan. Pertanyaan tidak seperti itu. Tapi pertanyaannya, sampaikan hadis kepadaku larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau binatang korban yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakata biyadihi wa yadi aqsaru min yadihi. Bara radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Dan tangan beliau itu lebih panjang daripada tanganku. Arba'un la tujzi'u fil adhahi. 4 binatang yang tidak sah dijadikan korban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awaruha. Binatang yang buta, yang jelas cacat matanya. Ini binatang yang buta, jelas sekali ini buta ini. Jadi bagi yang pengalaman tahu binatang ini buta, jelas cacat matanya. Kalau dijadikan korban tidak sah. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha. Binatang yang sakit, yang jelas sakitnya. Seperti kalau tahun lalu sakit apa? PKM ya. Penyakit kuku dan mulut. Jelas sakit. Binatang yang sakit, jelas sakitnya. Wal arja'u al bayyinu daluha. Binatang yang pincang, yang jelas kepincangannya. Tapi kalau baru turun dari trek kadang-kadang pincang sedikit tidak masalah, karena binatang tersebut sehat asalnya ya kan. Kalau binatang dari awal itu sudah pincang, maka tidak sah dijadikan apa? Korban. Wal kasiratul lati tungki la tungki. Dan binatang yang sangat kurus, yang tidak memiliki tulang sumsum. Nah, ini apa ini cara menelitinya? Artinya binatang yang sangat kurus sekali tidak sah dijadikan korban. Ubaid berkata,
Inni akrahu an yakuna naqsun fil udun. Aku tidak suka binatang yang cacat telinganya. Qala Bara berkata, fama karihta fada'hu. Yang tidak kamu sukai tinggalkan. Wala tuharrimhu ala ahadin, tapi jangan haramkan kepada orang lain. Kalau kamu tidak suka binatang yang telinganya cuil, katakan silahkan, bagus. Lebih utama binatang yang sehat walafiat, sempurna fisiknya. Tetapi jangan mengharamkan. Ada binatang gemuk tapi telinganya cacat katanya, karena habis tarung, contohnya kambing tanduan dengan yang lainnya nyasar ke telinganya contohnya. Nah ini silahkan kalau nggak mau dikorbankan, pilih yang bagus, tapi jangan mengharamkan kepada orang yang lain. Wallahu ta'ala alam. Imam Nawawi berkata, wa ajma'u annal uyuba arba'a la tujzi'u tadhiyatu bihi. Para ulama sepakat 4 cacat ini menjadikan binatang tidak sah dijadikan korban. Kemudian yang berikutnya, wala yujzi'u fil udhiyati al-jada'u minal ma'zi. Tidak sah dijadikan korban kambing yang belum powel, belum usia berapa tadi? 1 tahun sempurna. Li hadithi Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhuma qala dhaha khalun li yuqalu lahu Abu Burdah qabla shalah. Bara' radhiyallahu anhuma, Bara' ibnu Azib radhiyallahu anhuma berkata, pamanku menyembelih kambing yang sudah powel, yang sudah sempurna usianya 1 tahun atau lebih, tapi disembelih sebelum sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satu lahmin. Kambing itu kambing daging, bukan kambing korban. Qala ya Rasulullah, inna indi dajinan jada'atan minal ma'z. Ya Rasulullah, aku punya kambing yang belum sempurna usianya 1 tahun. Tetapi kambing ini lebih aku sukai daripada 2 kambing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idbahha wala tasluhu li ghairika. Sembelihlah kambingmu ini, tapi tidak sah bagi selainmu. Kenapa? Karena Abu Burda belum tahu hukumnya. Beliau menyembelih korban sebelum sholat, tidak sah. Dia tetap ingin korban, tidak punya kambing yang lain kecuali kambing yang kecil, belum sampai 1 tahun. Kalau domba berapa tadi? Domba minimal berapa domba? 6 bulan. Kalau kambing minimal 1 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, silahkan disembelih, namun tidak sah bagi selainmu, khusus kamu saja sekarang. Demikian. Semaqala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dabaha qabla shalah fa inna ma yadbahu li nafsihi. Siapa yang menyembelih korban sebelum salat, maka dia menyembelih untuk dirinya, artinya untuk dijadikan makanan. Tidak sah menjadi binatang korban. Wa man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Dan siapa yang menyembelih setelah salat telah sempurna ibadahnya dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Maka apabila kita membeli sapi, tanyakan kepada, jangan hanya cari besarnya saja. Usianya sudah sempurna 2 tahun enggak Pak? Ini masih katakan 1 tahun setengah. Ini dasar 1 tahun setengah. Harus ditanyakan. Ini berapa? Yang amanah Pak? Ini untuk korban, bukan untuk ini. Takutlah kepada Allah, seperti itu. Apakah ini sudah 2 tahun? Ya ini sudah 2 tahun. Ini sudah 2 tahun. Maka ini sah untuk dijadikan korban. Contohnya sapi. Minimal usianya 2 tahun sempurna.
Sapi itu minimal usianya 2 tahun sempurna. Kalau onta berapa? 5 tahun sempurna. Kalau domba berapa? 6 bulan. Kalau kambing berapa? 1 tahun sempurna. Kemudian penulis berkata, wa fil hadits ta'yinun li waqti dhabhi shalah wa huwa ba'da salatil Id. Faman dhabaha qabla dhalika lam yujzi. Hadis ini menjelaskan penentuan waktu menyembelih, yaitu setelah sholat Id. Ini waktu yang terbaik. Siapa yang menyembelih korban sebelum sholat, maka korbannya tidak sah. Wa yastamiru dabhu ila ghurubi syamsi akhiri ayyami tasyrik wa hiya al-ayyamu thalatha ba'da al-Id. Dan waktu menyembelih dibolehkan sampai hari tasyrik. Sampai hari tasyrik. Sampai hari yang terakhir dari hari tasyrik. Berdasarkan hadis dari Jubair ibnu Mut'im radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Semua hari tasyrik adalah hari yang disyariatkan menyembelih kurban. Hanya saja yang perlu kita ingat, lebih utama disembelih pada hari Idul Adha. Dan pahalanya tidak sama. Tidak sama. Kenapa? Karena hari tasyrik sama hari Idul Adha, mana yang lebih utama? Idul Adha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'dhamu ayyamid dunya yaumun nahar. Hari dunia yang paling agung adalah hari Idul Adha. Kenapa menjadi hari yang paling agung? Karena pada hari itu semua kaum muslimin atau banyak kaum muslimin serentak menyembelih korban. Hari itu adalah hari yang paling menyedihkan bagi syaitan. Karena kaum muslimin menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kaum muslimin menyembelih korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hari tauhid. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi hari tasyrik tidak apa-apa, silahkan, tetapi tetap lebih utama pada hari Idul Adha. Kemudian pembahasan berikutnya, dilarang bagi orang yang berkorban memotong rambutnya atau kukunya sejak hari pertama dari bulan Dzulhijjah sampai korbannya disembelih. Dilarang bagi siapa yang berkorban memotong kukunya atau rambutnya. Rambut ini mencakup kumis atau bulu ketiak dan yang lainnya. Dilarang dipotong sampai yaitu korbannya disembelih. An Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa atfarihi. Jika kalian melihat hilal Dzulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkorban, maka tahanlah rambutnya dan kukunya, jangan dipotong. Jadi siapa yang berkorban dilarang memotong rambutnya dan kukunya. Kalau hijamah bagaimana? Boleh atau tidak boleh hijamah? Boleh atau tidak boleh? Boleh, karena nggak ada larangan. Hijamah mau bekam mau fasdu silahkan. Kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu, disunahkan bagi siapa yang bisa menyembelih untuk menyembelih korbannya sendiri. Ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anas qala dhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini
faraaituhu wadi'an qadamahu ala sifahihima yusammi wa yukabbir fadabahahuma biyadihi. Anas bin Malik berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua kambing yang bagus. Aku melihat beliau meletakkan kakinya di perut kambing dan beliau membaca bismillah dan bertakbir. Ini ketika menyembelih korban tidak membaca bismillahirrahmanirrahim, tetapi membaca apa? Bismillahi Allahu Akbar. Ketika menyembelih sunnahnya membaca bismillahi Allahu Akbar. Fadabahahuma biyadih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangannya. Wa man lam yuhsini dabha istajara man yadbahu lahu wa a'tahu ujratahu naqdan min khalisi malihi wa la yu'tihi lahman aw jildan aw ajra. Siapa yang tidak bisa menyembelih boleh menyewa cakal liar, boleh menyewa cakal dan memberi upah dengan hartanya, dengan uang, tidak dibayar dengan daging atau kulit atau kepala, sak jeruannya, sak kikilnya. Kadang-kadang ada jakal situ, siap jadi jakal dengan minta kepala, kulit, kikil dan jeruan. Sampaikan ke jakal tersebut PNKB silakan, dijaluk KB, kepalanya, buntutnya, kikilnya, kulitnya dan jeruannya. Ini tidak boleh. Jakal diberi uang, tidak diberi apapun dari korban tersebut. An Aliin qala, dari Ali berkata, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk mengatur korbannya. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam korban 100 onta. Wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha. Aku mensedekahkan dagingnya, kulitnya dan kain yang untuk menutupi onta. Wa alla u'tiyal jazara minha. Aku dilarang memberi, yaitu tukang jakal dari dagingnya. Wa qala nahnu nu'tihi min indina. Kami memberi dari uang kita, tapi kami tidak memberi dari daging tersebut. Bagaimana panitia? Bagaimana panitia? Panitia apakah mengambil hukum jakal atau mengambil hukum wakil? Ini panitia itu hukumnya apa? Hukum jakal atau hukumnya hukum wakil? Jadi wallahu ta'ala alam, panitia itu mengambil hukum wakil seperti Ali bin Abi Thalib. Wal muslimuna ala syurutihim. Dan seseorang itu sesuai dengan kesepakatannya. Kalau ada orang datang, saya ini jakal, saya tidak doyan daging, kayak no duit sing akeh saya. Nah, berarti dia dijakal. Jadi panitia ini wakil seperti Ali bin Abi Thalib. Kalau sekiranya panitia itu hukumnya jakal, tidak boleh panitia mengambil daging, tidak boleh mengambil tulang, tak boleh membawa apa-apa, tapi dibayar saja oleh takmir masjid. Tetapi sesuai dengan uruf kebiasaan masyarakat, wallahu alam, panitia itu sebagai wakil, wakil dari sahibul qurban, wallahu taala alam. Kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu an ya'kula min udhiyatihi, disunnahkan makan daging korbannya. Wa yuhdi al-ahla wal jirana wal asdiqa, dan memberi hadiah kepada keluarga, tetangga dan kawan. Wa yatasaddaqu 'alal fuqara, dan bersedekah kepada orang fakir. Qala ta'ala fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Makanlah daging korban dan bersedekahlah
kepada orang yang susah dan fakir. Wa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kulu, makanlah, wadakhiru, dan simpanlah, watasaddaqu, dan bersedekahlah. Artinya daging korban ini diapakan? Satu, dimakan bagi sahibul korban, ini sunnah. Kemudian yang kedua, dihadiahkan, silahkan pada keluarganya, kepada tetangganya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, disodakohkan kepada yang membutuhkan. Wallahu ta'ala alam. Kita sekarang berada di hari yang kelima. Tanyakan kepada kita masing-masing, sudah berapa juz Al-Quran yang sudah kita baca? Sudah berapa juz? Jadi kita di hari-hari yang mulia ini jangan samakan dengan hari-hari yang lain. Apabila kita menyamakan hari-hari ini dengan hari yang lainnya, berarti kita ini masih awam. Walaupun kita ini admin pengajian, admin yang awam, admin yang masih abangan. Jadi ini hari yang beda ini. Kita belajar tentang fikih korban. Tapi janganlah kita lupa, kita ini masih berada di hari-hari yang terbaik. Jadi 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah adalah hari yang terbaik. Kenapa 10 Dzulhijjah menjadi hari yang terbaik? Kenapa 10 pertama Dzulhijjah dikatakan hari yang terbaik? Kenapa? Silahkan, saya menjawab. Silahkan. Iya, ahsan, barakallahu fikum. Karena berkumpulnya semua ibadah di hari-hari ini. Haji ada, sholat ada, puasa ada, zakat ada, korban ada, haji ada. Semua ibadah berkumpul. Ini menunjukkan keutamaan hari-hari yang mulia ini. Kemudian yang berikutnya, mana yang lebih utama? 10 Dzulhijjah, 10 pertama Dzulhijjah, atau 10 terakhir Ramadan? Mana yang lebih utama? Hah? Siangnya lebih utama 10 pertama Dzulhijjah. Kalau malamnya lebih utama 10 terakhir Ramadan. Karena ada malam apa? Lailatul Qadar. Kemudian amal soleh dilipat gandakan pada hari-hari yang mulia ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." yakni ayyam al-ashr. Tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah daripada amal yang dikerjakan di hari-hari yang mulia ini. Jadi amal soleh pada hari-hari ini itu lebih dicintai Allah, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menyamakan hari-hari ini dengan hari-hari yang lainnya. Janganlah kita menyamakan hari ini dengan hari-hari yang lainnya. Kemudian apabila amal soleh pahalanya dilipat gandakan, demikian pula maksiat dosanya juga dilipat gandakan, imbang. Jadi tidak sama orang yang mencuri di masjid sama orang yang mencuri apa? Di pasar. Orang yang mencuri di Masjid Al-Hidayah tidak sama dosanya dengan orang yang mencuri di Masjidil Haram. Semakin mulia tempat tertentu, semakin besar dosa yang dikerjakan seseorang. Semakin mulia waktu tertentu, semakin besar dosa yang dikerjakannya. Artinya dosa apabila dikerjakan, dosanya berlipat ganda. Dan Allah Subhanahu wa taala murka. Fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan berbuat zalim pada waktu-waktu yang suci. Jangan berbuat maksiat di waktu-waktu yang mulia. Kenapa? Karena dosanya berlipat ganda. Sebagaimana kebaikan dilipat gandakan pahalanya,
demikian pula maksiat dilipat gandakan dosanya. Kemudian pada hari-hari yang mulia ini tingkatkan kualitas ibadah yang wajib. Salatnya tepat waktu, berjamaah di masjid, jangan masbuk. Kalau bisa perbaiki salatnya, kekhusyuannya. Harus ada target. Harus kita kekang diri kita. Ini 10 hari pertama adalah amalan yang agung, hari yang mulia. Jadi salat kita, jaga salat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya ayyul a'mali afdalu, amal apa yang paling agung? Qala as-salatu ala waqtiha. Salatlah tepat pada apa? Pada waktunya, tidak masbuk. Jadi penuntut ilmu itu berusaha terus tidak masbuk. Jangan masbuk setiap hari 4 kali, setiap hari 5 kali. Kalau tidak qomat, tak berangkat ke masjid. Ini perlu diperbaiki lagi kualitas, yaitu ngajinya. Ngaji itu bukan hiburan. Haji itu meningkatkan iman. Ngaji itu meningkatkan ketawaduan, meningkatkan keikhlasan, seperti itu. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Kemudian tambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Salat tahajudnya jagalah, salat duhanya. Salat duha jaga, salat tahajud, salat qabliyah, ba'diyah, 12 rakaat jangan tinggalkan. Apalagi di hari-hari yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan kepadanya. Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah kecuali aku mencintainya. Allahu Akbar. Jadi orang yang mengerjakan yang wajib kemudian menambahkan yang sunnah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikerjakan di hari-hari yang mulia ini, yang merupakan hari yang paling agung dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qur'an harus kita ingat, tidak ada hari yang mulia, tidak ada tempat yang mulia seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Arafah, Mina, Muzdalifah, kecuali kita harus mengetahui amalan yang paling mulia diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kalau kita ingat waktu mulia, kita ingat waktu yang mulia 10 pertama Dzulhijjah, hari tasyrik. Kita ingat waktu mulia bulan Ramadan. Kita ingat waktu yang mulia 10 malam terakhir Ramadan. Kita ingat malam yang paling mulia, malam Lailatul Qadar. Semuanya. Jadi kalau kita ingat kemuliaan, amal yang paling mulia adalah membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Kalau kita bacaannya lancar, rugi kalau kita nggak khatam 10 hari pertama. Kalau bacaan kita lancar, kita baca Al-Quran dengan baik, nggak khatam 10 hari pertama, rugi kita. Rugi ya ikhwah. Waktu kita lihat HP terus, tertawa terus. Tertawa itu mengeraskan hati. Apalagi melihat pelawak-pelawak itu, mengeraskan hati. Melihat acara prank, subhanallah, itu ngapain? Itu mengeraskan hati itu. Siapa yang suka melihat prank, Al-Qur'annya akan ditinggalkan. Itu mengeraskan hati. Al-Quran satu huruf membaca Al-Quran satu huruf, berapa kebaikannya? 1 dilipat gandakan menjadi 10. Kalau khatam berapa kebaikan? Berapa juta kebaikan yang kita dapatkan? Itu kalau khatam. Ada seorang santri kita tanya, "Bapak sudah berapa juz?" Alhamdulillah sudah khatam, 3 hari khatam. Enggak ngapa-ngapain insyaallah. Jadi ngaji terus, siang malam ngaji, khatam. Kita tanya, karena kita sebagai pendidik ditanya oleh Allah. Kita tanya bukan untuk yaitu membanggakannya, tidak. Kita bertanya untuk mengontrol berapa
Ketika tidak ada orang yang tahu atau santri yang lain tidak melihat, kita tanya berapa. Walaupun ada yang lain juga, berapa sudah? Segini Ustaz, segini Ustaz. Tingkatkan lagi, semangat. Seperti itu. Antum pun sama. Sudah berapa juz? Turun mulai Ustaz. Yang mau turun mulai nemen sampai ini. Iya, ngapain ngaji, subhanallah. Perlu ditingkatkan kualitas. Bukan kalau gitu jangan ngaji, enggak. Ditingkatkan kualitas ngajinya. Berdoa sebelum ngaji itu. Ada riwayat Imam Bukhari, seorang yang namanya Alqamah, seorang tabi'in, masuk masjid berdoa, Allahumma yassirli jalisan sholihan. Ya Allah, mudahkan aku seorang yang soleh untuk datang ke tempat ini, supaya aku bertanya kepadanya. Subhanallah, tiba-tiba datang orang yang sangat mulia. Itu sahabat Abu Darda. Subhanallah, para salaf itu sebelum bergerak berdoa. Karena doa itu pintu semua kebaikan dan penutup semua keburukan. Mau kebaikan apapun, doa. Mau kita dihindarkan keburukan apapun, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mintalah, ya Allah, saya minta mengkhatamkan Al-Qur'an. Allah memberi, Allah akan memberi waktu. Allah menjadikan kita cinta Al-Qur'an, apalagi di waktu-waktu yang mulia ini. Kemudian bertakbir. Kita sudah sampaikan keutamaan bertakbir. Dan bahkan kalau kita lihat banyak poster tentang takbir. Tapi masalahnya, apakah kita nanti menghadap Allah dengan membawa poster? Ya Allah, saya tahu ini fadilahnya besar ya Allah, maka saya sering nge-share poster takbir. Subhanallah, apakah seperti itu? Apakah kita sudah bertakbir? Tadi dari tempat menuju sini, apakah kita sudah bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma kabbara mukabbirun qattu illa busyira bil jannah. Tidak ada seorang pun bertakbir kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Tidak mau kita diberi kabar gembira dengan surga? Allahu Akbar. Kenapa kita daripada tole ngapain juga? Jelas ya? Banyak takbir. Hari Jumat kemarin berapa salawat kita? Tanyakan diri kita. Kalau ada artikel yang mengatakan, wahai jamaah, wahai kaum muslimin, siapa yang level salawatnya di hari Jumat puluhan, tingkatkan menjadi ratusan. Siapa yang level salawatnya ratusan, tingkatkan menjadi ribuan. Mana buktinya? Mana buktinya? Padahal kalau kita duduk mungkin 1 jam, bisa kita bersalawat dengan ribuan. Kita tidak mau mengorbankan waktu kita untuk salawat, tetapi waktu kita korbankan untuk syaitan. A'udzubillah. Itu perkara-perkara yang sia-sia. Mana salawat kita? Mana ilmu kita? Bukti kita ilmu. Ditanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ilmu lil amal. Ilmu untuk diamalkan. Bukan sekedar tambah pengetahuan saja. Ilmu itu yang penting berkarnya, bukan tambah wawasannya. Ilmu itu manfaatnya, bukan hafalannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, laisal ilmu ma hafidha, walakinnal ilma ma nafa'ah. Ilmu itu bukan yang dihafal. Ilmu itu yang dimanfaatkan. Yang manfaat adalah yang diamalkan. Takbir ya akhi. Rumah kita penuhi dengan takbir. Allahu Akbar. Anak kita kumpulkan, istri kita duduk sini. Kok sibuk-sibuk dhewe ae. Kumpul sebentar ayo takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Baiti jannati. Rumahku surgaku, surga dunia dan surga akhirat. Karena apa? Karena dihidupkan dengan syiar-syiar Allah. Allah Ta'ala berfirman, "May yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah tanda ketakwaan hati. Perbanyaklah takbir, karena takbir adalah sunnah yang mati. Sunnah yang mati. Banyak sekali pondok-pondok salaf. Tapi mana takbir? Mana takbir ya ikhwah?
Jangan hanya di majelis ilmu mengatakan ini mana buktinya? Anak-anak kecil hidup pun ayo takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang menghidupkan di dalam Islam sunnah yang baik, dia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Menjaga syariat itu fadilahnya sangat besar. Lihatlah kampung kita satu Wiyung ini, mana ada orang bertakbir. Kalau Anda bertakbir, pahala kalian besar sekali di sisi Allah. Kenapa? Karena selain beribadah juga mendapatkan pahala menjaga syariat. Karena syariat ini hampir mati. Al-Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis, meriwayatkan athar dari Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah, keduanya ke pasar, tidak belanja tapi hanya bertakbir, sehingga satu pasar bergemuruh dengan takbir. Setelah mereka melihat Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar mengumandangkan takbir di hari-hari yang mulia ini. Kemudian siangnya, hendaklah kita berpuasa, jangan makan terus. Kak pegel dah sampean. Apakah kalian dia capek makan terus? Berpuasa 10 hari pertama. Ini adalah hari yang mulia. Berpuasalah. Terutama puasa Senin dan Kamis. Kalau puasa dari Senin, dari tanggal 1 sampai 9, Masya Allah, fadilahnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama puasa pada hari Arafah, menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang apa? Yang akan datang. Kemudian haji, ya ikhwan. Haji, jangan mengatakan mustahil. Haji jangan mengatakan mustahil. Cukup apa? Cukup minta kepada Allah. Cukup apa? Cukup berdoa, minta kepada Allah. Ya Allah, saya ingin meninggal dunia dalam keadaan sempurna rukun Islam. Berdoa dengan yakin, Allah pasti memberi. Berdoalah dengan yakin, Allah pasti memberi. Banyak teman-teman yang sudah punya rumah di perumahan, punya kendaraan, belum haji. Subhanallah. Apakah sudah usaha? Apakah sudah ikhtiar supaya dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada seorang ustaz menjual rumahnya untuk haji. Kita tidak mengatakan jual rumah kalian untuk haji, tapi kita mengatakan berdoalah, kemudian tabunglah. Jadi mau rahasia, mau amalan yang perlu dijaga, berdoalah setiap sholat 5 waktu. Karena doa yang paling dikabulkan oleh Allah adalah doa waktu yang paling mustajabah, itu adalah waktu sholat 5 waktu. Waktu yang paling mustajabah adalah waktu ibadah wajib. Waktu yang paling mustajabah adalah waktu mengerjakan ibadah yang wajib, lebih dicintai oleh Allah daripada sepertiga malam terakhir. Jadi kalau kita sholat zuhur, yakinlah ini waktu ini lebih mustajabah daripada kita sholat tahajud. Jangan dibalik. Tahajud lebih dikabulkan doanya mana? Waktu yang paling afdal adalah waktu sholat fardu. Sholat tahajud juga berdoalah kepada Allah. Setiap sholat, di antara doa kita, mintalah haji. Ya Allah, saya minta haji. Ya Allah, saya minta haji. Dan jangan mengatakan aku sudah berdoa namun belum apa? Dikabulkan. Jangan mengatakan itu penghalang doa. Saya kasih contoh. Nabi Zakaria alaihissalam berdoa minta anak. Semenjak menikah atau bahkan sebelum menikah mungkin, sampai usianya tua renta. Diriwayatkan 90 tahun atau 120 tahun, bisa dicek. Intinya sudah tua renta. Nabi Zakaria ketika sudah tua renta berdoanya seperti ini. Allah Ta'ala berfirman, Kaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Kemana Rabbi inni wahanal admu minni. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba
walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah, rambutku sudah menyala ubannya, tidak ada satu helai pun yang hitam, beruban semuanya. Namun aku tidak pernah merugi sedikit pun di dalam berdoa kepadamu. Allahu Akbar. Yakin berdoa walaupun di usia yang sangat tua renta. Jadi bayangkan Nabi Zakaria itu berdoa setiap hari minta anak loh. Doanya seperti itu terus. Ada orang berdoa minta anak ketika usianya 30 tahun sudah nyerah. Ya Pak Mas, usianya 40 tahun. Ya Pak Mas, berdoa Mas, semangat. Iya Ustaz, saya sudah berdoa tapi Allah belum memberi. Nah, kalimat ini menghalangi dikabulkan apa? Doa. Nabi SAW bersabda, Innallaha yaqbalu doa al-abdi. Allah mengabulkan doa seorang hamba malam yakul, selama dia tidak mengatakan aku sudah berdoa namun belum dikabulkan. Jadi subhanallah, para nabi itu kalau semangatnya itu luar biasa. Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan mencari Nabi Khidir, dia berkata, aku akan mencarinya sampai keliling laut, atau aku bertemu dengan muara, atau aku akan menghabiskan waktuku 80 tahun. Subhanallah, 80 tahun. Nabi Zakaria pun sama berdoa, ya Allah saya minta anak, dengan yakin. Doanya ketika usianya muda sama dengan doanya ketika usianya tua. Jadi apabila antum bisa mengamalkan ini tadi, insyaallah Allah memberangkatkan haji. Masalahnya antum belum doa. Iya aku durung doa Ustaz, soalnya aku merasa durung sugih. Siapa yang mengatakan haji itu harus sugih dulu? Siapa yang mengatakan haji harus kaya dulu? Kaya hati dulu, kaya doa, kaya semangat, baru Allah memberangkatkan. Karena jamaah haji itu tamu undangan Allah. Allah memanggil undangannya yang minta diundang. Yang tidak minta diundang tidak dipanggil oleh Allah. Buktinya antum-antum yang belum punya rumah di perumahan, bisa nyicil kok. Dengan sabar, dengan doa. Saya kan belum, sebelum lunaskan doanya siang dan petang, ya Allah lunasi ya Allah. Cicilan ini ya Allah. Siang kok hidup gak tenang, mati segan katanya. Hidup gak tenang, mati segan. Karena cicilan belum lunas katanya. Cicilan belum lunas ya Allah. Kalau sudah lunas ternyata nyicil lagi juga. Kamari-mari subhanallah. Untuk haji belum. Celengi sekarang, mulai sekarang belum. Siapa yang belum nabung, mulai nabung. Mulai dari berapa? Niatkan 10.000 katakan. Mau apa? Jadi kalau ada musim haji, niatkan. Saya lihat bagaimana sebagian jamaah haji untuk motivasi saja. Bahkan yang lain jangan ditonton. Ternyata subhanallah, ada di antara mereka itu tukang pijat berangkat. Ada yang di antara mereka itu masalah kerja subhanallah susah payah, rekoso. Setiap hari 10.000 ditabung sampai. Ini menunjukkan dia ketika naruh 10.000 tadi itu doa, ya Allah sampaikan. Allah menyampaikan. Oh, kita yang gak nabung, gak doa, gak nabung. Garuk-garuk doa. Menindaklah ketiban taruh baru berangkat. Kapan berangkat siapa? Kalau furoda ya Ustaz. Furoda apa? Furoda tukang. Ya enggak masalah kalau punya rezeki, tapi masalah mulai dari doa, semangat dan ikhtiar tadi. Mulai nabung. Jangan mengatakan Indonesia mustahil. Siapa yang punya kalimat mustahil? Kamus Allah itu tidak ada mustahil. Masalahnya kita itu merasa tidak mampu, itu loh masalahnya. Kayak ini potongan kok ingin iska haji Ustaz. Haji subuh Ustaz. Ngaji mari ngono suruk salat dapat haji sempurna wis cukup itu. Belum cukup itu. Itu pahalanya tapi tidak menggugurkan rukun apa? Rukun Islam. Memang pahalanya besar. Kita tidak meremehkan. Tetapi kita tetap memotivasi teman-teman. Sebagaimana kita dulu dimotivasi oleh Ustaz kita, Mubarak Bamalim Hafidahullah. Dimotivasi, wahai mahasiswa, teman-teman mahasiswa, belajar haji, minta Allah haji. Sesuai dengan apa yang kita pelajari. Kita belajar korban, minta korban. Allah yang memberi. Allah itu tidak memberi kalau kita tidak meminta. Kita pelongo-pelongo saja.
Tidak minta apa-apa, belajar, nggak minta apa-apa. Ya tidak diberi. Tapi kalau ya Allah saya minta, ya Allah saya minta haji ya Allah. Semangat, seperti itu. Seperti Nabi Zakaria, semangat doa minta anak dari awal nikah atau bahkan belum nikah sampai usianya 120 atau kalau nggak salah 90, bisa dikoreksi lagi. Intinya puluhan tahun. Ada orang berdoa 1 pekan aja sudah menyerah. Ada jamaah haji, saya ingat jamaah haji Malaysia hari Arafah. Bertanya Ustaz, doa apa lagi? Ustaz tanya. Sampai nih doa Arafah, doa apa lagi? Kutu ketakah ya. Doa dari jam zuhur sampai maghrib, gak kuat ini. Ya doa diulang-ulang. Minta doa ini, minta itu, minta itu. Kalau orang itu bagus, waktu Arafah itu kurang doanya. Ini doanya sudah habis gitu. Waktu asar sudah habis Ustaz. Ya apa sampai itu? Doa kok sampai habis itu? Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Allah itu tidak bosan sampai kalian bosan. Allah itu tidak bosan mengabulkan doa kalian sampai kalian bosan berdoa. Sebenarnya orang yang minta haji itu diberangkatkan Allah. Tapi karena dia bosan, ya Allah aku sudah berdoa wis. Koyane gak mampu ini. Allah tidak mengabulkan. Tapi kalau dia yakin, Allah pasti memberangkatkan. Kenapa kita yakin? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian yakin diijabahi. Jadi kalau kalian minta haji, ya Allah, saya minta haji. Bayangkan sampai itu pakai ihram. Bayangkan, rindu Masya Allah. Bayangkan, dahulu para salaf kalau mau sholat istisqa, gali parit, rumahnya dipasang parit, gentengnya dibenerkan. Ini orang-orang akan mengatakan di samping kula apa pacak keli kok benci no genteng itu lho lapo. Jadi mereka itu paritnya subhanallah, ini menunjukkan kuatnya keyakinan. Ini menunjukkan kuatnya keyakinan. Berdoa itu seperti itu. Allah mencintai orang yang doanya seperti itu. Mereka berangkat sholat istisqa, pulang sudah hujan. Aman, rumahnya tidak tenggelam karena sudah dipasangkan apa? Parit. Yang lainnya tenggelam dengan hujan. Demikian. Intinya apa? Semangat berdoa. Allah itu mencintai orang-orang yang yakin. Allah mencintai orang-orang yang semangat. Allah mencintai orang-orang yang husnudzon. Jadi kalau doa minta haji, ya bayangkan sampean wis salaman, saya salaman dengan pamitan ya. Tapi jangan angan-angan kosong. Mulai nabung sedikit-sedikit, Allah pasti menyampaikan. Terakhir, ada seorang nabung kepada saya. Dia itu kerjanya tukang cat. Tukang cat nabung. Ustaz, saya ini seneng jajan, seneng ngemil. Saya nabung sampean aja supaya saya bisa berangkat haji. Monggo silakan. Nabung. Subhanallah, enggak terasa itu cepat sekali tabungannya. Akhirnya berangkat haji. Setelah haji kerjaannya turun lagi. Jadi ketika sebelum haji kerjaannya pesat sekali, banyak permintaan. Tapi setelah berangkat haji selesai, kerjaannya sepi lagi. Nah, ini menunjukkan orang yang niat itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah dengan semangat. Maka masih muda-muda ini jangan berdoa ya haji, ada orang gak berdoa minta haji. Iya benar, atau selama ini semenjak 50 tahun ini gak pernah doa minta haji. Nah saya menjaluk opo? Jaluk bojo tok ya men itu. Punya poligami saja ndak minta poligami aja ndak berani istri minta poligami. Minta haji ya. Minta haji supaya Allah memudahkan. Jadi mintalah dengan doa. Wallahu taala alam. Sampai di sini kajian kita. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Kita berdoa semoga teman-teman yang sudah haji dan yang belum haji dimudahkan untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatidatina wa li wulati umurina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.